Yang kedua tentang kematian, kanggo dengan sedikit lubang dua dengan, ya. Mau kanggo berdua di dunia, kanggo berdua di kono. Sebenarnya, ya, kanggo kita kamar berdua. Boleh saja. Coba kamar berdua. Cuma kurang seratus ya. Cuma kurang bagus yang darurat kemarinnya. Sangat mendarat bikin ondel kan, kita tahu ini memang berat. Hanya alasan darurat, nggak boleh. Iya, malah tsunami selain. Tidak mandi secara mandiri, semprot. Darurat berpandi sedikit-sedikit. Kalau tidak darurat, nggak boleh. Itu kasus artis ini kan tidak darurat nih. Ya. Kasus artis yang meninggal sekarang ini kan Vanessa ya. Ya. Karena makin sering kan banyak masalah. Kita taruh masalah sama gangguan. Hanya alasan darurat baru boleh. Boleh. Mudah darurat nggak boleh. Ya terus tanaman manusia kali-kali arah. Ya, harus tidak kali. Kita ganggu urusan kalian. Kali kubur mana masih utuh dengannya. Harus tidak. Kecuali berubah dari tolak. Lanjutkan. Dan selamatkan bertolak dari bau. Lanjutkan berubah. Kemah manusia yang baru masuk, dorong di sini tolak. Iya, saya gitu. Iya, kecuali darurat ya, basbina. Pesantren ini dengan dulu artis bukan tidak tanah nanti dijaga. Dulu subuh, dari ketawa masih Orang kaya ya. Artinya barang-barang maksudnya itu. Iya, bisa jadi. Atau yang rempet yang ini kita tahu kan. Islam nih gimana? Dua petina sini aja. Agar dia memperberat. Bagi Gimana kita. kita gitu layak. Gimana barang kuning ukuran Dua petinya satu yang lama. Iya, tidak boleh sebenarnya. Satu lubang orang. Hanya darurat baru. Darurat boleh. Jangan kedua jadi saya 1000 loh. Pada tsunami selain adalah torpedo alhamdulillah suhu dari saya tidak mati kalau kami sing mana-mana dulu itu. iya darurat normal aja ketika darurat karena Indonesia ini terlalu banyak Hari sekali Ustaz, hari sekali penjelasan di sini si barang dia terganggu alat manusia mati di luar berikan lebih organisasi global lalu robak sekalipun lalu keadaan normal kecuali darurat. Artis ini telapnya di mana? Di beda kota satu yang apa? Kata ulah dong saya pikir lalu Pertama Indonesia ini pertama Indonesia aja berikan klarifikasi makanya Raja Sunat doang perbolaan ada menurut Bapak Muka jadi ya nah karena di Indonesia ini terlalu banyak aliran ada Syiah ada Hawari ada Mu'tazilah masing-masing orang menganggap semuanya benar ya jadi kita perlu tahu yang tidak yang sebenarnya dia aliran Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya Ahlussunnah Jamaah ketiga yang kalian Quran hadis dan kelompok besar jadi kaitannya dengan masalah pakai peti ini kan ada atas ini kan dengan pelatih ini jadi makin baru kebelan ini karena apa terkena ya terus wajib buka tambahan ini selama siap dengan dunia wajib buka karena memang ada belakang dengan dalam pertino wajib perlu diingat ini yang perlu berkenalan dan iringan ada harus berpikir Jadi kalau biarlah dia dalam penakaran kalau tidak penakar jangan diri terkenang kepada darah nakarnya marah juga karena lebih turun pembiaran pun apalagi itu dia terbongkar kan
Itu jadi kalau ada jemaah kita yang meninggal dunia di mana saja, pulang sampai sini menggunakan peti, wajib kubur kita. Dan dia tahu dia sama dengan menghadapi. Kalau orang mati tidak melakukan wajib dibongkar baik. Dan kemudian mulai dengan mati kalau tidak melakukan wajib dibongkar. Kalau dia tidak pakai kain kafan, tidak perlu dibongkar. Jadi amputannya dari kain kafan. Ini bahwa tapi kalau belum melakukan, belum dipahami wajib dibongkar. Ya, apalagi nakal di tanahnya, tidak ada yang wajib dibongkar. Atau yang mati jauh barangnya, sehingga dari lingkungan untuk mati, tidak ada yang wajib dibongkar. Ya. Kita mati lah kata saya, kita buka nah. Yang akibat COVID itu ada kan di sini korbannya. Ini Nabi yang pada buka ya. Mungkin makin. Pertama kalau belum sudah yakin dengan ini, kan? Joleman selong. Maksudnya, sama dengan saya kan tidak tahu. Iya, memang. Atau sangka baik kan? Ya. Kalau belum yakin dia tidak berarti harus dibongkar. Begitu yang perlu gue sesinalat barang kotak meniki. Ini dengan bapak, cuma mana si baru no. Tadi kan ini ngayam kayak bulan tang Harus ada wajib. Terus makin kita kebuka. Dari pengetahuan. Andai kata mau yakin di mana Tuhan kan? Kami ingat kami tidak tahu kan? Tidak tahu kan? Nah, Pak Musa ya kan. Dari pengetahuan yang berikut Harus bisa. Ya. Bang, darurat kepada Tuhan. Ya. Tidak dulu itu kemarin. Apalagi bongkar. Demikian yang saya lihat di ya nanti lagi. Cukup ya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Ada otak. Bagaimana jika seseorang meninggal dikubur di satu tempat, satu lubang? Supaya untuk memastikan, kita baca kitab Taqriratus Sadidah fil Masail Al-Mufidah yang dikutip oleh Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, termasuk salah satu guru dari guru mulia kita Sayyidi Habib Umar yang sekarang masih hidup. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam kesehatan yang sempurna. Beliau dijuluki Syafi'i hada zaman, Imam Syafi'inya zaman sekarang dari alimnya beliau. Masailud Dafn, Lebak Masailud Dafn halaman 389. Permasalahan-permasalahan tentang kuburan, dikubur. Yang kedua, poin yang kedua, yahrumu dafnul ithnaini min jinsaini bigubrin wahidin haitsu la mahramiyah. Diharamkan mengkubur dua orang di satu lubang yang mana orang itu berbeda jenis dan bukan muhrim, laki dan perempuan, dikubur satu tempat haram. Di takliknya, wa kadzalika inda ramli yahrumu in kana min jinsin wahidin haitsu la darurah. Haram mengkubur dua orang satu pemakaman walaupun satu jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, jika tidak terpaksa. Di zaman Nabi SAW, laulama akhta, kalau enggak salah di perang Uhud atau yang lain, karena darurah, tempat darurah waktu, maka Nabi SAW mengkubur satu lubang dua sahabat.
laki sama laki. Kan Nabi SAW menyuruh yang lebih banyak hafal Quran ditaruh di depan. Belakangnya yang di bawah hafalan Qurannya. Karena sama-sama sahabat. Dan itu darurah. Maka Imam Romli mengatakan jika tidak ada darurah, haram mengkubur 2 orang 1 lubang. Dan haram mengkubur 2 orang yang lain jenis 1 lubang. Satu jenis pun sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan haram di madhab di pendapat Imam Romli jika tidak ada darurah, jika tidak terpaksa. Ini yang disebutkan oleh ulama. Allahu a'lam, di luar sana ada pendapat lain yang memperbolehkan kalau suami istri saling cinta meninggal bareng. Allahu a'lam, saya enggak pernah dengar. Thayyib, kemudian apa sih yang diharapkan dikubur bareng 1 lubang ini? Supaya sehidup semati. Dipikir alam kubur ini seperti kamar di dunia. 1 kamar 2 orang. Itu hanya jasad. Hanya jasad akan habis dimakan tanah. Intinya ruhnya. Walaupun dikubur 1 lubang, jangankan 2 peti, 1 lubang campur 1 kafan, jadikan satu kafan. Itu akan berbeda nantinya di alam barzah. Yang dilihat amal solehnya, dipikir kalau 1 lubang nanti ditanya malaikat bareng dua-duanya gitu. Bisa saling bantu, bisa berpelukan, bisa berciuman. Nah, ini khayal. Pikir alam barzah seperti kamar hotel lah bang. Gak ada artinya itu semuanya. Tapi yang hidup mempunyai amanat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan syariat Allah. Yang mati nggak ada masalahnya dikubur jadi satu, dikubur berpisah. Yang dosa itu yang ngubur, bukan yang dikubur. Karena ini tugasnya yang hidup kepada yang mati. Nah, ini syariat. Ini ulama dilarang mengkubur 1 lubang 2 orang, apalagi lain jenis jika tidak ada mahram, kecuali darurah. Darurah itu tidak ada lubang lagi atau terlalu banyak mayit, nggak mungkin kita kubur 1 persatu seperti tsunami, ribuan orang meninggal. Bisa dibayangkan 1 persatu gali, sudah keburu busuk itu mayit, berapa hari baru selesai. Ini darurah. Tapi ketika hanya 2 orang dan tempat makam masih luas, kenapa dikuburkan jadi 1? Itu timbul pertanyaan, kenapa? Siapa yang memperbolehkan ini? Ada ulama, silakan. Ulama yang ilmunya bisa kita ambil, silakan. Cuma apa tujuannya gitu loh. Supaya romantis Habib. Romantis. Anda tidak tahu alam barzah. Alam barzah alam yang sangat menakutkan. Alam barzah bukan jasad ini. Jasad ini akan mati di tanah, akan habis dimakan cacing-cacing tanah, tapi roh setiap orang akan dibangkitkan masing-masing. Walaupun dikubur 1 tempat, itu akan berbeda nanti di alam barzahnya. Nggak ada artinya itu semuanya. Oleh karena itu, marilah jangan berbuat hal yang semuanya dirasiokan. Gitulah. Alam barzah nggak bisa kita rasiokan, ini kita imani. Iman kita kepada Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Allah menunjukkan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.